الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini Muhammad agar engkau merasa susah, melainkan bagi peringatan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wawasan sekalian, sekarang kita telah masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang mana di dalamnya terdapat peristiwa diturunkannya Al-Quran, atau yang biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Ada paragraf kecil yang di awal tadi saya baca surat Toha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Allah menurunkan Al-Quran tidak untuk menyusahkan engkau. Ayat ini mirip dengan firman Allah surat Al-Baqarah tentang paragraf puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di tengah panjangnya ayat ini, Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kita. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Bahkan berkali-kali Allah tegaskan bahwa Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita. Teman-teman wawasan Mesir, di peristiwa Nuzulul Quran ini bukan hanya momentum semata, bukan hanya peristiwa semata, bukan hanya sekedar peristiwa turunnya Al-Quran, tetapi dengan peristiwa ini menjadi renungan buat kita agar kita tahu bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu suatu yang membebani hati kita? Apakah kita merasa bahwa Al-Quran adalah hal yang sulit sehingga kita susah untuk mempelajari Al-Quran? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratnya bahwa Al-Quran diturunkan tidak untuk menyusahkan, tidak untuk membebankan, tetapi untuk menjadi petunjuk kita. Karena Al-Quran adalah rahmat, Al-Quran adalah anugerah, Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Maka jika kita ingin merasakan petunjuk dari Al-Quran ini, kita tidak hanya membacanya, tetapi pelajari maknanya sebisa kita, semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertanyalah kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada ulama, maka mengikuti kajian Al-Quran, pelajari tajwidnya, pelajari maknanya, sampai kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang indah. Tetapi jika kita masih merasa bahwa Al-Quran itu adalah suatu hal yang menyulitkan, suatu hal yang menyusahkan, kita berarti belum tahu makna dari Al-Quran yang sebenarnya. Semakin kita merasa bahwa Al-Quran itu adalah suatu yang indah, semakin kita pelajari Al-Quran, semakin kita merasa butuh dengan Al-Quran,
Semakin kita pelajari Al-Quran, semakin kita tahu bahwa Al-Quran memang solusi dari Allah yang Allah turunkan langsung kepada kita. Al-Quran ini kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Allah yang langsung berbicara kepada kita. Bayangkan, Allah berbicara langsung kepada kita sepanjang ini. Hanya untuk apa? Untuk memudahkan kita, untuk menuntun kita di jalannya, untuk memudahkan kita dengan Al-Quran, memudahkan hidup kita. Maka dengan momentum nuzulul Quran ini, yuk sama-sama kita pelajari Al-Quran, kita mentadabburi Al-Quran. Bisa nggak sih kita jadikan Al-Quran ini sebagai obat? Bukan obat fisik, tetapi obat hati. Pernahkah kita merasakan bagaimana sakitnya hati? Sakit hati kepada seseorang, sakit hati kepada takdir, sakit hati kepada keadaan, merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang. Lalu apa obatnya? Obatnya adalah Al-Quran. Apakah kita juga pernah merasakan betapa sempitnya dada kita? Lalu bagaimana cara melapangkannya? Caranya adalah dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah solusi dari Allah. Teman-teman sekalian, ada satu cerita dari sahabat Nabi. Ketika ia sakit, maka ia membaca Al-Quran. Lalu ia merasa lebih tenang, ia merasa lebih nyaman. Ketika ia sakit, ia membaca Al-Quran dan ia merasa sembuh. Kita juga bisa lihat di zaman sekarang ini banyak video yang viral tentang anak kecil di Palestina yang terluka karena perang. Lalu lukanya dijahit oleh dokter tanpa obat bius. Maka bagaimana ia menahan rasa sakit itu? Ia menahan rasa sakit itu dengan Al-Quran. Bagaimana bisa banyak orang yang merasakan betapa nikmatnya Al-Quran? Karena mereka tahu isi Al-Quran yang sebenarnya, nikmat Al-Quran yang sebenarnya. Jadi, jika kita ingin merasakan hal tersebut, mulai dari Ramadan ini, dengan momentum nuzulul Quran ini, kita sama-sama pelajari Al-Quran, kita sama-sama mentadabburi Al-Quran agar kita merasakan nikmat dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah momentum yang paling nikmat. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah, karena Allah sangat sayang dengan umatnya. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.